Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam channel Gubuk Belajar Sumba. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal dalam buku matematika keluaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2018 untuk jenjang SMP kelas 9 materi kekongruenan dan kesebangunan, tepatnya di bab 4. Pada video kali ini kita akan membahas latihan 4.3 yaitu kesebangunan bangun datar. Namun sebelum saya menjelaskan, alangkah lebih baiknya bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe, like, serta komen jika perlu ada yang ditanyakan atau disampaikan. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun atau tidak. Kita lihat di sini syarat dikatakan dua sebangun. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki nilai perbandingan yang sama atau rasio. Yang berikutnya, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Kita lihat di sini ada DC mungkin bersesuaian dengan PQ dan AB bersesuaian dengan SR. Di sini DC bersesuaian dengan PQ. Kita lihat DC itu ada 2/4. Jadi di sini rasionya adalah 1/2. Kita coba untuk AB dengan SR. Di sini 8 dengan 16. Berarti di sini ada 1/2 juga. Berarti ini sisi-sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Jadi sudah sisi-sisinya sudah dipenuhi, tinggal sudutnya. Di sini kalau sudut R itu bersesuaian dengan sudut B dan S bersesuaian dengan sudut A. Nah, seperti ini. Terus di sini ada sudut Q. Kalau kita balik gitu ya, kalau kita balik S dengan B, R dengan A, terus P dengan C, Q dengan A, Q dengan D. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Kita langsung lanjut untuk nomor 2. Jadi jawabannya selidikilah apakah sebangun atau tidak. Jelaskan. Jadi ini sebangun. Karena apa? Karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki rasio perbandingan yang sama. Oke, kita lanjut untuk yang kedua. Carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar-gambar berikut di bawah ini. Di sini ada gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita lihat di sini yang memiliki panjang sisi yang sama 3 cm, 3 cm, di sini 2 cm. Pastinya semua persegi itu sebangun ya. Oke. G dengan C. G sebangun dengan C. Sebangun dengan sebangun. Oke, sebangun dengan C. Terus kita cari lagi. Di sini ada E dengan F. E sebangun dengan F karena di sini 110 derajat, 110 derajat, 3 meter, semua 3 meter. Di sini 50 cm, 50 cm. Ini sisi-sisi yang bersesuaian pastinya memiliki perbandingan yang sama karena 3/50. Di sini 70, 70, 110, 110. Oke. E dengan F
kita cari lagi. Terus di sini ada B dengan A itu apakah sama atau tidak? Kita coba 28 dengan 4/28. Yang ini dengan yang ini apakah sama? Jadi di sini 1/7. Kita lihat di sini 6/42. Sama juga 1/7. Jadi untuk A dengan B, A sebangun dengan B. Terus C dengan G sudah, E dengan F, ya H dengan D itu tidak sama. Kenapa? Karena di sini 3, sedangkan di sini 4, 8. Jadi untuk sudutnya bersesuaian, tapi sisinya tidak memenuhi. Untuk yang berikutnya kita lihat apakah I dengan A itu bersesuaian. 2/4 itu sama dengan rasionya 1/2, sedangkan 4/6 itu ternyata 2/3. Ini tidak sama ya, tidak sama. A dengan I, A dengan B juga, I dengan B juga tidak sama, karena 2/8 itu adalah 1/14, sedangkan 4/42 itu 2/21. Jadi tidak sama ya. Oke, jadi yang pasangan adalah G dengan C, E dengan F, A dengan B. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Oke, kalau dia bilang sudah 2 bangun yang sebangun, berarti pastinya ini sudah sebangun kedua ini. Hitunglah panjang sisi AE. Jadi panjang sisi AE yang ini, sisi ED yang ini, dan sisi QR yang ini. Oke. Di sini kita lihat yang sudah sudut-sudut yang bersesuaian itu ini yang 3 ya. 3, 2, ini 1. Ini pastinya kita pasang 1, 2, 3, 4 biar mudah ya. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada AB banding PQ. Itu kita lihat rasionya yaitu AB-nya 32, PQ-nya 24. Sehingga di sini kalau kita sederhanakan 32 banding 24 itu kita sama-sama bagi 8, yaitu 4 banding 3. Nah, jadi kita sudah lihat, tinggal kita mudah mencari AE itu kita bandingkan dengan PT karena bersesuaian dia, PT. Sehingga di sini AE-nya belum diketahui, PT-nya sudah 18. Nah, di sini rasionya adalah 4/3 atau perbandingan. Ini kan senilai, jadi AE per 18 sama dengan 4/3. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita AE sama dengan 18 kita kalikan dengan 4/3. Jadi 4/3 kali 18. Nah, sekarang AE kita sudah peroleh 4/3 kali 18. 4 kali 18/3. Nah, sekarang 18 bagi 3 itu kan 6. Tinggal kita peroleh AE sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Oke. Selanjutnya kita akan mencari ED, panjang ED, yaitu ED banding dengan TS. Itu sama dengan 4/3. Kan mulai dari sini. Tadi kan AB per PQ, yang besar banding yang kecil. Begitu juga yang ini, yang besar banding yang kecil. ED ini dari bangun yang besar banding bangun yang kecil. Jangan terbalik.
Jadi 4:3. ED belum kita ketahui, sedangkan TS-nya kita sudah ketahui 21. Sedangkan di sini ada 4/3. Kita langsung saja kali 21, kita kali dengan 4/3. Jadi 21 kali 4/3. Nah, 21 kan bisa kita bagi 3 langsung, hasilnya kan 7. Jadi ED sama dengan 7 kali 4, 28. Nah, seperti itu ya. Oke, ED kita sudah dapat. Sekarang kita lanjut ke mencari QR. QR BC per QR sama dengan 4/3. Nah, atau QR per BC itu sama dengan 3/4. Kita balik saja karena yang ditanya QR. QR sama dengan per BC nya kita sudah ketahui 48 sama dengan 3/4. Nah, sekarang QR sama dengan 48 dikali dengan 3/4. Nah, 48 bagi 4 itu hasilnya adalah 12. Sehingga QR sama dengan 12 kali 3. Sehingga kita peroleh QR sama dengan 36. Jadi kita sudah peroleh antara AE 24, ED 28 dan QR 36. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 4, 2 bangun di bawah ini sebangun. Jadi kita tidak perlu ini ragu lagi. Di sini sudah bisa lihat EH-nya 16, sudut H-nya 127 derajat, sudut G-nya itu X derajat, dan FG-nya adalah 28. Oke, di sini dia sebangun. Berarti kita lihat panjang EF yang ini sebangun, panjangnya bersesuaian dengan AB. Nah, HG itu bersesuaian dengan DC. Nah, seperti itu ya. AD yang ini bersesuaian, ini yang ketiga bersesuaian dengan EH ya. Terus DC bersesuaian dengan tadi sudah ya, dengan HG dengan DC itu bersesuaian ya. HG dengan DC sama-sama sisi miring, itu bersesuaian. Kita lihat lagi di oke, sudah cukup. Kita lihat mana yang sama-sama memiliki nilai. Di sini 28 FG itu dengan BC. Ini yang keempat lah. Nah, FG itu kita lihat dia bersesuaian dengan GC. Oke, di sini FG banding dengan BC. FG di sini itu 28. BC itu adalah 35. Sehingga FG per BC memiliki rasio perbandingan dengan nilai, kita sama-sama bagi 7, 4/5. Oke. Sehingga kita mudah mencari nilai EF sama dengan, kita lihat nilai EF di sini, EF dia sebanding dengan AB. Oke, EF banding AB. AB itu sama, rasionya harus 4/5. Oke, sekarang EF-nya kita belum ketahui. AB-nya itu 20. Sehingga 4/5.
Sehingga untuk memperoleh nilai panjang dari EF itu sama dengan 20 ini kita kalikan dengan 4/5 kali 4/5. Oke, di sini 20 bagi 5 itu sama dengan 4. Sehingga kita peroleh EF sama dengan di sini 4 kali 4 16. Oke, EF-nya 16. Sekarang HG. Oke, di sini kita lihat ada, kita tarik garis lurus HG-nya. Oke, di sini pastinya sejajar. HG itu sama dengan EF itu 16 di sini. 16. Terus di sini 28 kurang 16 itu panjang dari kita EFGH, kita anggap ini titik K, HK, FK ditambah dengan KG itu sama dengan FG. Sehingga untuk memperoleh nih panjang KG sama dengan 28 dikurangi dengan 16. 28 dikurang 16, 8 kurang 6, 2 kurang 1. Oke, 12. Sehingga KG-nya 12 dan FK-nya sama dengan EH. Oke, kita lihat di sini untuk memperoleh HG kita menggunakan teorema Pythagoras. HG sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. HG sama dengan akar dari 256 ditambah dengan 144, maaf, 144. HG sama dengan akar dari 400. Maka kita dapat HG di sini adalah 20. Nah, begitu juga untuk kita memperoleh DC. Namun sebelum kita mencari DC, kita mencari AD terlebih dahulu. AD yang ini itu bersesuaian dengan EH. AD bersesuaian dengan EH. EH yaitu AD. Oh maaf ya, kita pakai perbandingan yang kecil dengan yang besar. Kalau kita pakai yang besar dengan yang kecil seperti ini, AD banding EH, berarti kita balik rasionya 5/4. 5/4. Sehingga AD-nya sama dengan banding EH-nya 16 sama dengan 5/4. Untuk memperoleh nilai AD 16 kali dengan 5/4. Nah, seperti ini ya. Jadi 16 kita bisa bagi langsung dengan 4, hasilnya 4. Sehingga kita peroleh nilai AD 4 kali 5 itu 20. Oke, sekarang kita sudah peroleh AD-nya adalah 20. Kita untuk memperoleh nilai DC, kita tarik garis lurus. Ini garis lurus siku-siku. Oke, siku-siku. Dan di sini ada 20 dan di sini 35. AD-nya itu 20. Otomatis di sini 15. Kenapa? Di sini kan 20. Oke, 20 tambah 15 sama dengan 35. Atau di sini kita katakanlah titik M. Jadi MC sama dengan 35 kurang 20. Maka kita peroleh MC sama dengan 15. Untuk memperoleh panjang DC sama dengan, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu akar dari 20 kuadrat ditambah dengan 15 kuadrat. Maka di sini DC sama dengan akar dari 400 ditambah dengan 225. Maka kita peroleh DC sama dengan akar dari 625. Maka kita peroleh panjang DC adalah 25. Oke, kita sudah
peroleh nilai EF sama dengan 16, nilai HG sama dengan 20, nilai AD sama dengan 20, dan nilai dari DC sama dengan 25. Kita akan lanjut untuk menjawab soal B. Ini soal A. Kita lanjut jawab soal B, nilai X, Y, dan Z. Kita lihat. Yang di sini X-nya, Y-nya itu sudah pasti 120 derajat karena ini bersesuaian. Sudut H itu sama dengan sudut D, maka sudut D atau sama dengan Y derajat itu sama dengan 127 derajat. Nah, sekarang kita tambah dengan X lagi. X ini bisa kita peroleh dari jumlah dari sudut suatu sudut segi 4, bangun datar segi 4 itu selalu 360 derajat, sehingga di sini untuk sudut X derajat sama dengan 360 derajat dikurangi dengan 127 ditambah 90 ditambah 90 ditambah dengan 90 ditambah dengan 127, sehingga di sini X derajat 360 kita tinggal jumlahkan antara 90 ditambah 90 ditambah dengan 127, hasilnya adalah 307. Nah, di sini kita tinggal kurangi antara 360 dikurangi dengan 307, maka kita peroleh nilai X sama dengan 53 derajat. Nah, nilai X di sini X derajat itu sama dengan Z derajat. Dengan demikian Z juga kita peroleh 53 derajat. Maka di sini kita sudah peroleh X-nya 53 derajat, Y-nya 127 derajat, Z-nya 53 derajat. Nah, karena ini sudut-sudut yang bersesuaian. Ingat kesebangunan. Syarat yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian memiliki besar sudut yang sama. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2 cm. Hitunglah panjang K. Oke. Di sini kita lihat perbandingan yang sebanding, yaitu 8,4 per 2. Ini sama-sama sebanding ya. Sehingga di sini kita cari rasionya dulu. Rasionya adalah sama-sama kita bagi 2, yaitu di sini bagi 2 4,2 banding 1. Nah, sehingga kita bisa mencari nilai K-nya dengan cara 16,8 banding K sama dengan 4,2 banding 1. Nah, atau di sini kita kalikan K. K sama dengan, kita tukar posisi, satunya kali 16, 16,8 per 4,2. Nah, atau kalau kita kesulitan menggunakan koma, kita bisa abaikan komanya. Nah, seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan begini. 16,8 dibagi dengan 4,2. Ini artinya hasilnya berapa? Ingat, dibagi, kalau sama-sama satu koma, ini kan satu angka di belakang koma, satu angka belakang koma. Kita kurangin, hasilnya 0. Berarti nanti hasilnya
tidak memiliki koma. Nah, seperti itu karena ini 0. Kalau di sini 2 angka di belakang koma, di sini 1 angka, 2 kurang 1 1, maka 1 angka di belakang koma nanti. Seperti itu. Sehingga di sini kita langsung bagi 168 bagi 42 itu hasilnya adalah berapa? Jadi 168 bagi 42 itu hasilnya kan 4. Maka 16,8 bagi 4,2 hasilnya 4 juga tanpa koma. Jadi K-nya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 x 40 cm sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Nah, di sini biar dia sebangun, maka A. Berapa lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? B. Berapa perbandingan luas foto dan luas karton? Oke, kita lihat ya. Di sini kan 50 x 40. Dan kita sudah tahu di sini lebarnya 5, di sini 5. Panjangnya dikurangi 10, berarti di sini jarak foto antara ujung sampai ujung itu panjangnya adalah 40 cm. Karena di sini sudah dikurangi 5 kurangi 5. Oke. Kita lihat panjangnya. Panjang foto PF banding panjang karton PK itu sama dengan 40 per 50. Itu sama dengan, bisa kita sama-sama bagi 10 atas dan bawahnya, sehingga rasionya perbandingannya 4 per 5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat lebarnya. Lebarnya itu berapa? Lebar foto banding lebar karton itu haruslah sama-sama dia. 4 per 5. Nah, sekarang lebar fotonya adalah tidak tahu. Lebar foto dikurangi dengan lebar karton. Nah, di sini lebar kartonnya kita sudah tahu, yaitu 40 cm. Oke, sama dengan 4 banding 5. Maka kita peroleh lebar foto adalah 40 dikali dengan 4 per 5, atau 40 bagi 5 itu sama dengan 8. Maka kita peroleh lebar foto adalah 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, sekarang 40 lebarnya kan 40, 3 cm, di bawahnya berapa sehingga menghasilkan 32. Jadi untuk memperoleh nilai A, lebar karton yang tidak tertutup di bagian bawah, artinya A ditambah dengan 3 cm ditambah dengan lebar foto itu sama dengan 40. A ditambah dengan lebar foto ditambah dengan 3 cm itu kan 40. A di sini kita belum tahu lebar 3 cm yang ini. Terus lebar fotonya adalah 32 sama dengan 40. Maka A ditambah dengan 35. 3 tambah 32 35 sama dengan 40. A sama dengan 40 kurang 35. Maka kita peroleh A sama dengan 5 cm. Berarti lebar karton bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto adalah 5 cm. Sekarang kita tinggal lihat. Berarti lebar fotonya ini berapa? Kita mau mencari luas sekarang. Lebar fotonya 40 kurang
3 kurang 5 kan 8. 3 tambah 5 itu 8. Berarti lebar foto 40 kurang 3 kurang 5. Itu artinya kurang 8. 40 kurang 8 itu 32. LF yang ini tadi. Lebar foto kan 32. Jadi kita lihat di sini luas foto banding dengan luas karton. Ini bukan luas ya, luas. Oke. Luas foto banding luas karton itu sama panjang kali lebar. Panjangnya foto itu sama dengan 40 cm. 40 kali lebar foto 32. Karton 50 kali dengan 40. Kita lihat di sini. Kita bisa potong 40 habis. 32 kita sama-sama bagi 2. 32 bagi 2 16 banding 50 bagi 2 25. Oke, jadi perbandingannya adalah luas foto banding luas karton itu sama dengan 16 banding 25. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Nomor 7. Sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm dan tingginya 8 cm dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang miniatur batako 6 cm. Hitunglah lebar dan tinggi miniatur batako. B. Perbandingan volume batako asli dengan batako miniatur. C. Berat miniatur batako dalam hitungan gram. Kita lihat di sini. Kita jawab. Bagian A, lebar dan tinggi. Kita lihat batako ya. Batako kan ukurannya begini. Oke. Ini batakonya. Oke. Kita lihat panjangnya 24, lebarnya 12 dan tingginya adalah 8. Di sini ada juga yang kecil. Yang kecil dia seperti ini. Nah, batako yang kecil itu panjang miniaturnya adalah 6 cm. 6 cm. Ini semua dalam satuan cm. Artinya di sini kita lihat panjang batako asli dengan panjang batako miniatur EM sama dengan 24 banding 6. Artinya di sini sama-sama kita bagi 6, artinya 24 bagi 6 itu adalah 4 banding 1. Sehingga untuk lebar yang asli banding lebar miniatur itu 12 dibanding dengan lebar miniatur. Oke, kita hapus saja. Di sini haruslah memiliki rasio 4 banding 1 juga. Maka lebar yang asli banding lebar miniatur, lebar yang asli itu, lebar yang asli kita sudah dapat 12 banding lebar miniatur sama dengan 4 banding 1. Maka di sini kita balik lebar miniatur per 12
sama dengan 1/4. Ini kita balik. LM per 12 1/4. Kita lebar miniatur sama dengan 12 kali 1/4. Nah, 12 bagi 4 kita bisa bagi langsung, yaitu 3. Maka lebar miniatur sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, berarti di sini 3. Nah, sekarang tinggal yang tinggi. Tinggi miniatur, tinggi yang asli banding tinggi miniatur itu perbandingannya adalah 4/1. Tinggi yang asli itu adalah 8 cm. Banding tinggi miniatur itu kita belum tahu. Kita balik TM per 8 sama dengan 1/4. Tinggi miniatur sama dengan 8 kali 1/4. 8 kali 8 bagi 4 kan 2. Jadi tinggi miniatur itu sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, berarti kita sudah dapat lebar dan tingginya. Lebarnya 3, tingginya 2. Sekarang perbandingan batako asli dengan perbandingan batako miniatur. Oke, kita mulai. Di sini volume batako asli per volume batako miniatur, VA dengan VM. Berarti panjang kali lebar kali tinggi per panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini yang asli, ini yang miniatur. Panjang yang miniatur 24 kali dengan 12 kali dengan 8 per panjang miniatur yang miniatur batako itu 6, lebarnya dia 3, ini 2. Oke, sehingga kita bisa perbandingan volume yang asli dengan volume miniatur sama dengan 24. Kita bisa habiskan dengan 6 sisa 4. 12 bagi dengan 3 sisa 4. 8 bagi dengan 2 sisa 4. Sehingga 4 kali 4 kali 4 di sini 1 kali 1 kali 1. Jadi 4 kali 4 kali 4 itu 64 per 1. Jadi perbandingannya adalah volume yang asli batako asli banding volume batako miniatur adalah 16 banding 1. Nah, seperti itu ya. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Panjang sisi terpendek dari dua buah segi 6 atau heksagon sebangun adalah 6 cm dan 8 cm. Jika luas segi 6 yang besar adalah 200 cm persegi, berapa luas segi 6 yang kecil? Di sini untuk luas perbandingannya adalah x kuadrat per, misalnya ada sisinya x dan y, maka x per y perbandingan luasnya adalah x kuadrat per y kuadrat. Maka di sini kita bisa tuliskan panjang sisi yang kecil dengan panjang sisi banding panjang sisi yang besar. Panjang sisi yang besar itu kita kuadratkan, itu sama dengan luas yang kecil per luas segi 6 yang besar. Luas yang besar. Sehingga di sini panjang sisinya adalah yang kecil 8 per 10. Kita kuadratkan luas yang kecil, kan kita belum tahu. Luas segi 6 yang kecil per luas yang besar itu adalah 200. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini 8 kuadrat itu 64 per 100 sama dengan luas segi 6 yang kecil per 200. Sehingga luas segi 6 yang kecil
kecil sama dengan 64/100 dikali dengan 200. Nah, 200 bagi 100 ini kan 2. Sehingga kita bisa tulis ketemu hasilnya luas segi 6 yang kecil adalah 64 kali 2, yaitu 128 cm persegi. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang ke-9, usaha konveksi. Wina mempunyai usaha konveksi untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan sebelum memproduksi dalam jumlah yang besar. Ia membuat sampel baju ukuran kecil dengan skala 1/4 terhadap ukuran sebenarnya. Ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi. Berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapatkan pesanan untuk memproduksi baju tersebut sebanyak 1000 baju? Jadi di sini kita ketahui skala ini 1/4 itu kita kuadratkan, karena di sini yang kita cari adalah luas sebenarnya. Jadi luas sampel kain yang kecil, luas yang kecil itu untuk satu baju dibanding luas yang sebenarnya. Oke, di sini kita lihat 1/16 sama dengan yang kecil. Kita butuhnya luasnya itu kita sudah lihat 0,25 per luas sebenarnya. Oke, luas sebenarnya. Jadi di sini kita lanjut luas yang sebenarnya. Jadi luas yang sebenarnya adalah luas sebenarnya sama dengan, jadi kita tinggal kalikan antara ini 0,25 ya. 0,25, jadi di sini luas sebenarnya kita kali silang. Jadi 0,25 dikali dengan 16 dikali dengan 16, sehingga di sini luas yang untuk sebenarnya untuk satu baju ya, untuk sebenarnya untuk satu baju itu membutuhkan 4 meter persegi. Jadi kalau untuk memproduksi baju sebanyak 1000 baju, berarti untuk 1000 baju sama dengan 1000 dikali dengan 4 meter persegi, karena satu baju membutuhkan 4 meter kain, luasnya 4 meter persegi. Jadi yang dibutuhkan kain itu luas kainnya 4000 meter persegi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Botol air mineral. Ada 2 macam kemasan air mineral, yaitu botol ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut sebangun. Botol sedang tingginya 15 cm dan botol besar tingginya 25 cm. Volume botol adalah 1250 ml. Berapa volume botol kecil? Oke, jadi di sini lihat volume botol besar dan volume botol sedang. Jadi di sini sebenarnya volume botol sedang yang dimaksud ya, sedang. Karena di sini ada 2, yaitu ukuran sedang dan besar. Oke, kita langsung saja di sini. Ingat, beda luas, beda volume. Jadi kalau volume yang kecil dengan banding volume yang besar, volume yang besar itu sama dengan, jadi tingginya yang dikuadratkan, kan ini sebangun, jadi yang kecil, tinggi yang kecil banding 25 yang dikuadratkan. Jadi volume yang kecil itu kan belum diketahui, volume yang kecil belum diketahui, sedangkan volume yang besar itu adalah 1250. Nah, di sini ini pangkat 3, maaf, pangkat 3 karena kita berbicara volume. Jadi 15 pangkat 3
itu artinya 15 kali 15 kali 15. Nah, begitu juga dengan 25. Sekarang kita tinggal hitung, 15 pangkat 3 adalah 3375. Sedangkan 25 dipangkat dengan 3 itu hasilnya adalah 15.625. Nah, sekarang untuk mengetahui volume botol yang kecil, itu kita kali silang. 1250 dikali dengan 3375 dibagi dengan 15.625. Oke. Jadi volume botol yang kecil, volume botol yang sedang adalah, kita tinggal menghitung. Caranya seperti apa? Caranya, jadi kita tulis lagi, kita sederhanakan. Jadi 1250 kali 3375 per 15.625. Jadi 1200 atas dan bawah kita sama-sama bagi dengan 625. Jadi di sini 1250 bagi 625 itu sisa 2, dan 15.625 kita bagi dengan 625 itu hasilnya adalah 25. Sehingga di sini 2 dikali dengan 3375 dibagi dengan 25. Nah, sekarang pembilang dan penyebut masing-masing kita sederhanakan, kita bagi dengan 25. Jadi 2 kali 3375 bagi dengan 25 itu hasilnya adalah 135. Sedangkan 25 bagi 25 itu sisa 1. Jadi di sini 2 kali 135 yaitu 270. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Perhatikan gambar dena rumah di bawah ini. Dena di atas menggunakan skala 1:200. Hitunglah A luas garasi yang sebenarnya, B ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya, C luas taman depan sebenarnya, D luas rumah tanah dan bangunan yang sebenarnya. Jadi di sini kita lihat bagian garasi, yang ini ada 4,5, yang ini ada 3. Jadi di skalanya 1:200. Untuk menjawab soal A, kita perhatikan panjang dulu, panjang garasi. Panjang garasi itu di peta itu 4,5. Berarti kalau yang sebenarnya kita peroleh 4,5 dikali dengan 200. Itu diperoleh karena di sini 1 cm mewakili 200 cm di jarak sebenarnya. Itu pengertian dari skala. Jadi di sini 4,5 kita kali 200, jadi panjang sebenarnya itu adalah 900 cm atau sama dengan 9 meter. Nah, begitu juga untuk lebar garasi. Jadi lebar garasi 3 cm yang sebenarnya itu 3 dikali dengan 200 sama dengan 600 cm, sama dengan 6 meter. Nah, seperti itu ya. Terus di sini untuk luas ukurannya sama dengan 9 dikali dengan 6. 9 dikali dengan 6. Sehingga
kalau kita mau lihat luasnya, hitung luasnya, luas garasi sama dengan 9 kali 6 meter. Jadi 54 meter persegi. Nah, itu untuk garasi. Sekarang bagian B. Di sini bagian B dia bilang ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya. Kita lihat kamar mandi. Kamar mandi di sini. Ini kamar mandi. Di sini panjangnya 1,5 dan lebarnya pada sini 2. Oke. Panjangnya 2, lebarnya 1,5. Oke. Panjang kamar mandi, KM aja ya, kamar mandi sama dengan 2. Berarti yang sebenarnya itu sama dengan 2 kali 200 sama dengan 400 cm atau sama dengan 4 meter. Sekarang lebar kamar mandi sama dengan 1,5. Yang sebenarnya sama dengan 1,5 dikali dengan 200 sama dengan 300 cm atau sama dengan 3 meter. Berarti ini ukuran 9 meter kali 6 meter. Berarti ukuran kamar mandi sebenarnya itu 4 meter kali 3 meter. Sehingga luas kamar mandi sebenarnya adalah 4 meter kali 3 meter sama dengan 12 meter persegi. Bagian C, luas taman depan sebenarnya. Taman depan mulai dari sini. Oke, di sini panjangnya 8. Sudah dipakai garasi 3 berarti sisa 5. Terus bagian yang dari sini, yang ini 2,75 tambah 1, berarti 4 cm. Berarti panjang taman sama dengan 5 cm. Berarti jarak yang sebenarnya 5 dikali dengan 200 sama dengan 1000 cm. Itu artinya ada 10 meter panjangnya. Lebar taman sama dengan 4. Yang sebenarnya 4 dikali dengan 200 sehingga kita peroleh 800 cm atau sama dengan 8 meter. Nah, luas sama dengan 10 dikali dengan 8, artinya 80 meter persegi. Itu luas di taman depan rumah yang ini. Sekarang kita akan mencari luas sebenarnya, luas tanah dan bangunan, artinya yang petak ini. Panjangnya itu 8. Panjang tanah itu ada 13. Berarti kalau yang sebenarnya itu ada 13 kali 200, ada 2600 cm atau sekitar 26 meter. Nah, terus lebar tanah, ini tanah sekitar 8. Berarti yang sebenarnya 8 dikali dengan 200 sama dengan 1600 cm. Ini artinya 16 meter. Berarti luas
sama dengan 26 dikali dengan 16. Berarti luas yang sebenarnya itu termasuk tanah dan bangunan itu adalah 26 dikali dengan 16 itu sama dengan 416. Jadi jawabannya adalah 416 meter persegi. Oke. Kita lanjut untuk nomor yang berikutnya. Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm, panjang sebenarnya adalah 10 meter. Berat miniatur adalah 4 kg. Berapakah berat kereta api sebenarnya? Jadi berat kereta api sebenarnya yaitu kita lihat panjangnya itu panjang miniatur berbanding dengan panjang sebenarnya itu berbanding dengan berat kereta api, berat miniatur per berat berbanding berat sebenarnya kereta api. Jadi di sini panjangnya kita pangkatkan 3. Nah, sehingga di sini panjang panjang miniatur itu 40 cm atau 0,4 meter per 10 meter. Kita pangkatkan 3 sama dengan berat miniatur adalah 4 kg. 4 kg per berat kereta api itu kita simbolkan dengan X. Maka di sini 0,4 pangkat 3 itu hasilnya 0,064 per 1000 sama dengan 4 kg kali dengan X. Jadi untuk memperoleh nilai X sama dengan 1000 kali 4 4000 kg per 0,064. Nah, ingat pada pembagian desimal ada di video berikut di video yang sudah saya pernah buat. 4000 dibagi dengan 0,064 itu kita abaikan yang komanya dulu. Di sini kan tidak ada koma, di sini ada 3. 0 kurang 3 sama dengan minus 3, berarti nanti tambah nolnya 3. Nah, sedangkan di sini 4000 bagi 64, 4000 bagi 64 itu sama dengan berapa? Jadi 4 per 64 itu sama dengan 1 per 16. Jadi 4000 bagi dengan 64 itu sekitar 6,25. 62,5. Tapi di sini kan ditambah 3 angkanya. 1 2 3. Satunya kita hilangkan komanya ini. Dengan demikian X-nya 4000 bagi 0,064 adalah 62.500 kg. Jadi bisa dihitung, dicek menggunakan kalkulator. 4000 dibagi 0,064 itu hasilnya adalah 62.500 kg. Jadi di sini 62.500 kilogram atau 62,5 ton, karena 1 ton itu 1000 kg. Oke, sampai sini gimana, sudah paham? Jika sudah paham, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel kami Bubu Belajar Sumba agar kami terus bisa membantu adik-adik dalam belajar matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat.